Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Enggita Setyana Nadia dari kelas 11 RPLA, absen 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan laporan mengenai materi PPKN Bab 3, Kurikulum Merdeka, yang membahas tentang globalisasi, kolaborasi budaya, interaksi budaya Nusantara di kancah dunia, merawat tradisi lokal dan kebinekaan, serta stereotip, diskriminasi, dan bullying. Materi ini penting untuk kita pahami sebagai generasi muda agar mampu bersikap bijak di tengah keberagaman dan perkembangan zaman. Berikut adalah laporan selengkapnya. Untuk unit yang pertama, yaitu adalah kita dan masyarakat global, yang membahas tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Jadi, globalisasi adalah masuknya pengaruh dari satu negara ke negara lain tanpa batasan, yang didukung oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Nah, kolaborasi ini memiliki dampak yang positif, yaitu memajukan teknologi, menambah wawasan, dan mempermudah komunikasi. Namun, globalisasi ini juga memiliki dampak yang negatif, yaitu lunturnya budaya lokal dan kurangnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, sikap yang paling tepat untuk menghadapi globalisasi adalah sikap selektif, yaitu tidak menolak mentah-mentah atau menerima semuanya, namun menyeleksi atau menerima yang baik dan menolak yang kurang cocok dengan nilai Pancasila. Unit yang kedua yaitu adalah kolaborasi budaya yang membahas pentingnya kerjasama antar masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak suku, bahasa, adat, dan tradisi perlu menjadikan keberagaman itu sebagai kekuatan, bukan justru sebagai sumber perpecahan. Kolaborasi budaya dapat dilakukan melalui kegiatan bersama seperti pentas seni, festival budaya, gotong royong, pertukaran pelajar, dan kerjasama antar daerah. Nah, manfaat dari kolaborasi budaya sendiri yaitu untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, mempererat persatuan, menghilangkan prasangka, menambah wawasan, serta melestarikan budaya daerah. Oleh karena itu, masyarakat, terutama generasi muda, harus menjaga toleransi, menghormati perbedaan, dan aktif mendukung kegiatan budaya agar semangat Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga. Unit yang ketiga adalah interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Unit ini membahas tentang pertukaran budaya Indonesia dengan negara lain akibat globalisasi, teknologi, dan transportasi. Dampak positifnya adalah menambah wawasan, meningkatkan toleransi, dan memperkaya budaya Indonesia. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu lunturnya budaya lokal dan kebiasaan untuk meniru budaya asing secara berlebihan. Karena itu, kita harus selektif untuk mengambil hal positif dari budaya luar tanpa meninggalkan identitas bangsa Indonesia. Serta juga aktif untuk memperkenalkan budaya kita ke dunia melalui batik, kesenian tradisional, dan kegiatan internasional. Kita, generasi muda, harus menjaga, melestarikan, dan mempromosikan budaya Indonesia agar tetap dikenal oleh dunia. Selanjutnya yaitu adalah unit yang keempat, yaitu merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Nah, unit ini membahas tentang pentingnya menjaga tradisi lokal sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Tradisi ini meliputi seperti adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, dan upacara budaya. Nah, tradisi itu memiliki nilai gotong royong, kebersamaan, dan kearifan lokal loh. Namun, di era globalisasi seperti sekarang, tradisi itu dapat hilang jika tidak dilestarikan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus ikut menjaga melalui kegiatan budaya, pendidikan, dan media sosial. Selain itu, kita harus menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya agar persatuan tetap terjaga sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yaitu adalah unit yang kelima, yaitu adalah stereotip, diskriminasi, dan bullying. Nah, unit ini itu membahas tentang perilaku negatif yang merusak hubungan sosial kita. Yang pertama adalah stereotip. Stereotip adalah penilaian terhadap kelompok tanpa melihat individu secara objektif.
Yang kedua adalah diskriminasi, adalah perlakuan tidak adil karena perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial. Lalu yang terakhir adalah bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, atau sosial secara berulang. Tampaknya dapat menimbulkan konflik, perpecahan, rasa tidak aman, dan gangguan mental. Karena itu, kita harus saling menghargai, memiliki empati, toleransi, serta berani menolak dan melaporkan tindakan diskriminasi dan bullying agar tercipta lingkungan yang aman dan damai. Unit yang terakhir yaitu adalah unit yang ke-6, yaitu adalah berkebinekaan global. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dengan sekitar 1.300 lebih suku, berbagai agama, serta budaya yang berbeda-beda. Karena wilayahnya itu terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang terpisah, sehingga setiap daerah memiliki ciri khas seperti rumah adat, pakaian, makanan, musik, dan upacara tradisional yang unik. Keberagaman ini juga dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya luar seperti Arab, India, dan China. Oleh karena itu, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang berasal dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14 dan resmi dijadikan semboyan negara pada tahun 1951 serta tercantum dalam lambang Garuda Pancasila. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan, tetapi harus bersatu, saling menghargai, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta kedamaian dan persatuan bangsa. Demikian laporannya dapat saya sampaikan mengenai materi PPKN Bab 3 tentang globalisasi, kolaborasi budaya, interaksi budaya Nusantara di kancah dunia, merawat tradisi lokal dan kebinekaan, hingga stereotip, diskriminasi, dan bullying, serta berkebinekaan global. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Saya, Enggita Septiana Natea dari kelas 11 RPLA absen 12 melaporkan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih dan selamat pagi. Bye-bye.